Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu. Kali ini Ibu akan membahas tentang hukum dasar kimia. Apa itu hukum dasar kimia? Nah, kita bahas ya. Nah, hukum dasar yang akan Ibu bahas kali ini adalah hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa atau konservasi massa dan hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Oke. Atau disebut hukum kekekalan massa atau konservasi massa. Kemudian ada hukum Proust atau disebut juga dengan hukum perbandingan tetap. Kemudian ada hukum Dalton atau disebut juga hukum perbandingan berganda dan hukum Gay-Lussac atau hukum perbandingan volume. Dan terakhir adalah hipotesis Avogadro. Oke, yang kita bahas hari ini hanya dua saja, yaitu hukum Lavoisier dan hukum Proust. Oke, lanjut. Hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa atau konservasi massa berbunyi, dalam sistem tertutup, massa zat sebelum dan sesudah reaksi itu adalah sama. Oke, kita lihat contohnya. Misalnya ada hidrogen direaksikan dengan oksigen dalam wadah tertutup, kemudian menghasilkan hidrogen oksida. Nah, di sini hidrogennya 4 gram dan oksigennya 32 gram. Maka yang terbentuk adalah hidrogen oksidanya sebanyak 36 gram. Ya, bagaimana dengan ketika 1 gram hidrogen, kemudian oksigennya 8 gram? Maka sesuai dengan hukum Lavoisier, massa sebelum 1 ditambah 8 yaitu 9, maka akan terbentuk air sebanyak 9 gram air. Karena tidak mungkin ada massa yang hilang. Karena massa sebelum dan sesudah reaksi adalah sama ya. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Sebanyak 32 gram CH4 dibakar dengan 120 gram oksigen dan habis bereaksi menghasilkan CO2 dan H2O. Menurut persamaan reaksi, CH4 ditambah O2 menjadi CO2 plus H2O. Tentukan berapakah massa CO2? Jika massa H2O adalah 72 gram, kemudian buktikan kebenaran hukum Lavoisier. Maka kita pertama kali adalah menghitung massa sebelum reaksi, yaitu massa dari CH4 dan oksigen kita jumlahkan, maka totalnya 160 gram. Kemudian di sini nanti berbunyi dari hukum Lavoisier massa sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Maka kita tinggal menghitung massa CO2-nya adalah 160 gram dikurangi 72 gram. Maka kita dapatkan massa CO2-nya adalah 88 gram. Jadi terbukti ya kalau hukum Lavoisier ini memang betul kalau massa sebelum dan massa sesudah reaksi adalah sama. Oke, kita lanjut ya. Hukum Proust atau hukum perbandingan tetap. Bunyi dari hukum Proust adalah perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tertentu dan tetap. Oke, kita lihat. Contohnya ada perbandingan besi dan belerang akan membentuk besi 2 sulfida. Nah, di sini ternyata dari beberapa reaksi, perbandingan antara Fe dan S ketika membentuk senyawa FeS yaitu tetap, yaitu 7:4. Oke, kita lihat langsung di soal ya. Oke, contohnya, perbandingan Fe dan S 7:4 akan membentuk besi 2 klorida. Maksud Ibu, besi 2 sulfida, FeS. Jika 21 gram Fe dan 30 gram S, berapakah massa dari FeS yang terbentuk? Kemudian, zat apa yang tersisa? Oke, kita lihat di sini. Fe ditambah S menjadi FeS. Kita tuliskan dulu reaksinya. Oke, kita tulis perbandingannya. Fe tadi 7, kemudian dibanding S 4. Kalau di total 7 tambah 4 adalah 11. Oke, nah di sini kita tulis dulu ya. Mula-mulanya adalah Fe-nya 21 gram, kemudian S-nya 30 gram yang direaksikan. Nah, kita di sini harus tahu manakah yang reaksi yang habis duluan. Reaksi yang habis duluan dikatakan sebagai reaksi pembatas. Oke, dengan cara 21 dibagi 7, kemudian 30 gram dibagi 4. Oke, kita lihat di sini. Ternyata 21 dibagi 7 pada Fe dapatnya 3, sedangkan 30 gram dibagi 4 dapatnya 7,5.
Nah, di sini yang jumlahnya lebih sedikit adalah Fe. Jumlahnya di sini 3 ya. Nah, maka besi nanti akan berlaku atau akan bertindak sebagai reaksi pembatas, di mana besi yang duluan habis dibandingkan es. Oke, nah kita di sini mencari kalau besi yang duluan habis, maka pada saat bereaksi, maka besinya yang habis. Ketika 21 gram mula-mula, maka karena besi adalah reaksi pembatas, maka besinya pun yang bereaksi adalah 21 gram. Karena yang habis duluan adalah Fe. Dalam hal ini nanti tidak ada sisa dari zat besi. Sedangkan es kita cari dengan 4 dibanding 7 dikali 21. Kenapa 21 gram? Karena 21 ini berasal dari Fe, 21 gram mula-mula. Maka didapatkanlah esnya sebanyak 12 gram. Kalau kita total, berapakah totalnya? Kita tinggal tambahkan 21 ditambah 12. Totalnya adalah 33 gram. Oke, maka sisanya Fe tidak bersisa. Kemudian kita tinggal mengurangkan yang mula-mula es tadi 30 gram. Ternyata yang bereaksi hanya 12 gram. Berarti masih ada sisa belerangnya sebanyak 18 gram. Kemudian FeS yang terbentuk 33 gram. Maka sudah jelas ya, sudah terjawab di soal bahwa FeS sebanyak 33 gram dan zat yang tersisa adalah esnya, belerang, yaitu sebanyak 18 gram. Oke, kita lanjut. Nah, keuntungan dari hukum Proust, bila diketahui massa suatu zat atau massa salah satu unsur yang membentuk senyawa tersebut, maka massa unsur lainnya itu dapat diketahui. Maka kita bisa mencari massa unsur dalam suatu senyawa sama dengan jumlah Ar unsurnya dikali massa senyawanya dibagi Mr senyawanya. Oke, atau kalau ditanya persentase unsur dalam senyawa adalah jumlah Ar unsur per Mr senyawa dikali 100%. Atau bisa juga langsung massa unsur per massa senyawa dikali 100%. Oke, kita langsung ke soal. Berapa kadar C karbon dalam 50 gram CaCO3? Diketahui Arc adalah 12, oksigen adalah 16, Ca 40. Jawabannya adalah massa C, maka sama dengan massa atom relatif C, Arc, dibagi Mr dari CaCO3 dikali massa CaCO3 secara keseluruhan. Maka didapatkanlah Arc tadi adalah 12 per Mr CaCO3 kita total ya, sama dengan 100 ya, dikali massa dari CaCO3 yaitu 50 gram. Maka massa C-nya dalam senyawa CaCO3 adalah 6 gram. Bagaimana dengan massa Ca-nya? Kalian bisa cari ya. Maka dengan mencari rumus ArCa per Mr CaCO3 dikali massa CaCO3. Begitu juga dengan ketika mencari massanya oksigen. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana berapa kadar C-nya? Maka kadar C tadi kita sudah dapatkan massa C dibagi massa CaCO3 dikali 100%. Massa C-nya adalah 6 gram dibagi CaCO3-nya massanya 50. Maka 6 dibagi 50 dikali 100% sama dengan 12%. Maka kadar C karbon pada senyawa CaCO3 dari total 100%, maka terdapat 12% kadar C. Sedangkan kadar Ca dan kadar oksigen ini kalian cari dengan cara yang sama, dan kalau di total semua kadarnya adalah 100%. Oke. Demikian penjelasan Ibu tentang hukum Lavoisier dan hukum Proust. Semoga dapat dipahami ya. Kita ketemu di video Ibu selanjutnya. See you next. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.